Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kan? Nah, dapat toh? Tadi salam itu dapat pahala, menjawab salam juga dapat pahala, kewajiban. Nah, berhubung tadi saya menjawab sendiri karena memang pahala saya sedikit. Ini sekarang saya bagi-bagi buat kalian. Mudah-mudahan pahalanya kita bagi-bagi supaya banyak rezekinya. Amin. Semangat pagi Indonesia, polisi menyapa. Nah, kebetulan saya kemarin kok ada jargonnya polisi menyapa. Kebetulan saya dari polisi menyapa juga, sekaligus pembina Pramuka Saka Bayangkara. Ada yang pernah tahu Saka Bayangkara? Saka Bayangkara itu saka yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ada di Lumajang, itu cabang Lumajang. Di Saka Bayangkara kita selalu menjadi juara terus dalam setiap pelaksanaan kegiatan saka di tingkat Jawa Timur ya. Itu mesti juara umum. Selama ada pertikaian daerah, Lumajang selalu juara umum. 1, 2, 3, 4. Kemarin di Bojonegoro nggak sempat ada juara berapa, nggak ada karena semuanya bubar. Bayangkara tetap bertengger di tenda warna kuning. Ada yang pakai tenda warna kuning? Ini juga. Ada ya? Nah, itu kita yang dari Lumajang itu pakai tenda kuning itu. Yang lain bubar kena angin, yang lain kabur karena sakit kerasukan. Saka Bayangkara joget-joget. Karena Saka Bayangkara kita menumbuhkan namanya mental takkan mundur sebelum badan tumbang. Semuanya tetap semangat meskipun keadaan hujan badai. Saka Bayangkara tetap bertahan di poskonya. Nah, ini ada sedikit informasi terkait dengan anunya Saka Bayangkara. Coba. Nah, kelihatan nggak? Oh, situ suaranya itu. Polres Lumajang sebagai pengayom dan pelindung masyarakat berkomitmen tinggi mengembangkan jiwa patriotisme dan nasionalisme generasi muda melalui salah satunya Satuan Karya Bayangkara saat ini. Keberadaan Saka Bayangkara Lumajang sebagai wadah pemupuk jiwa kreatif dan inovatif. Salam Pramuka. Saya Santoy Mawar selaku Pamong Saka Bayangkara Polres Lumajang. Saka Bayangkara Lumajang terbentuk pada tanggal 1 Juli tahun 1946. Saya beranggapan bahwa Saka Bayangkara sebagai wadah pendidikan gunanya menyalurkan minat, bakat, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang kebayangkaraan sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdiannya kepada masyarakat. Banyak sekali mendapatkan prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Timur. Saka Bayangkara Lumajang memiliki 4 trida, di antaranya masing-masing trida memiliki program unggulan, yakni Trida Lantas, yaitu. Nah, ini pengabdian kita kepada masyarakat. Kalau di sana ini cagul, penjagaan. Program unggulan melaksanakan. Nah, kalau ada kebakaran, leveling, penyelamatan korban. ini kalau gantung diri. Ciri-cirinya kalau gantung diri itu mesti terikat talinya, apa namanya, talinya hidup. Terus orangnya mesti banyakkan melet, di kemaluannya keluar air mani, terus di belakang ada kotorannya yang keluar karena menahan rasa sakit. Di mana program tahunan itu
sebagai membantu tugas awal Polri di lapangan. Nah, kita ini nanti membantu tugas awal kepolisian. Yang pertama terkait dengan apa ya, ini kan kemacetan mesti terjadi ketika Lebaran, terus ada mudik begitu. Itu satu kali berangsur-angsur. Ini waktu pelaksanaan diklat Saka Bayangkara angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Di mana apel besar Saka Bayangkara ini sudah sampai ke angkatan ke-20 yang ada di jajaran Polres Cilacap. Nanti kita akan menyalurkan bulan Juli ini ada pembukaan untuk Saka Bayangkara di angkatan 21 ya? Yang bisa kita 20 atau kita salurkan ke dalam fasilitas bisa dilihat di IG-nya Prasbara. salurkan dalam berita itu. Dan contoh yang kedua, kita mempunyai bakat menari. Nari juga ada. Ada yang suka nari? Itu kita salurkan juga ke dalam fasilitas itu. Suka? Mantap. Akan dikemas dalam Dulu waktu pertikara daerah di kegiatan Bojonegoro, namanya pertikara. kita narinya oke banget. Dimana nanti Beda dengan yang lain. dibuat ajang Dan gengsi. anehnya nggak ada juara-juaraan di sana. Jadi ya kayak bukan pertikara kayaknya, kayak semacam jambore gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sibuk yang absen, susah memang. Kalau ada absen, kita ngomong nanti susah ya. Kira-kira ini dari sekolah apa aja? Istirahat aja, jangan tegang. Hah? Lumajang. SMK 1 Senduro. SMK 1 Senduro. Hah? SMA 3. Kelaka, masuk Kelaka. Yang selalu terjadi kecelakaan di sana ya. Nah, ketika panjenengan nanti di Saka Bayangkara, nanti di sana bisa mengeliminir kalau misalkan ada kemacetan, mengurai kemacetan seperti apa. Panjenengan di jalan bisa membantu pramuka. Kita semuanya pramuka, asuk saya nggak ada nih. Nah, nanti kalau macet di mana diarahkan supaya nanti bisa gerak. Nanti diajari di Saka Bayangkara. Seperti itu. Sampai di sini. Tadi yang lihat video, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan? Raimuna Cabang Lumajang. Karya menembus cakrawala. Gak kompak. Sekali lagi. Raimuna Lumajang. Berkarya menembus cakrawala. Berkarya menembus cakrawala. Kakak. Luar biasa. Ini kakak kita dari Bakti Usada. Alhamdulillah. Sehat, Kak? Sehat. Ah. Salamnya salamnya gimana nih? Apa? Salamnya dari Salamnya Saka ini. Bayangkara. Saka Bayangkara nggak dikasih salam, Ustaz. Sehat dimulai dari saya. Kan harus sehat, ya kan? Oh iya. Saya karena tertib berlalu lintas. Kita pakai yel-yel. Saka Bayangkara, wani tertib, wani selamat untuk keselamatan. Oh, wani selamat untuk keselamatan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Wani tertib, wani selamat, keselamatan untuk kemanusiaan. Masih ingat? 1, 2, 3. Wani tertib, wani selamat, keselamatan untuk kemanusiaan. Oke ya, Pak. Ya? Masa hafal? Apa enggak? Saka Bayangkara. Wani tertib, wani selamat, keselamatan untuk kemanusiaan. Oh, enggak ya, Pak. Ya. Oke. Semangat, semangat. Oke. Adik-adik, mungkin ini pertama kali bertemu dengan di Saka Bayangkara. Sebelumnya pernah belajar nggak di? Kalau saya yakin kalian pasti sudah mahir yang namanya tali menali. Bener nggak? Saya nggak mahir karena saya nggak bisa belajar tali temali. Waktu itu saya belajarnya cuma tembak menembak, nembak kamu. Nggak, maksudnya bukan kamu. Jadi kalau di Saka Bayangkara tali temali semuanya dasar dari pramuka diajarkan. Itu SKK-nya. Mulai dari tipcar malam itu kalau misalkan apa rambu-rambu lalu lintas mungkin ada yang tahu. Ambilkan tolong. Nah, metal detektor barangkali. Nah, ini ada di satuan lalu lintas. Nah, satuan lalu lintas ini ya seperti inilah. Ada apa ini? Dilarang Berhenti.
Berhenti. Dilarang jualan es, bukan ya? Bukan. Ya, dilarang berhenti. Kalau ini satunya ini dilarang belok ke kanan. Nah, ini adalah rambu-rambu yang ada di lalu lintas. Ini ada yang tahu? Metal detektor. Gunanya? Besi. Nah, kalau ada misalkan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap tempat atau orang, di situ terdeteksi misalkan kalau Natal biasanya ya di gereja-gereja kita mesti pakai ini di ruangan-ruangan, khawatirnya ada bahan-bahan bom, peledak dan lainnya, supaya nanti terlihat kalau memang terdeteksi baru itu diamankan. Nah, kalau ada bom, jibom dari Brimob pasti akan datang, diinformasikan, terus ditutup pakai namanya garis polisi. Garis polisi itu warna kuning yang tulisannya dilarang melintas. Nah, itu police line. Nah, ini gunanya itu. Terus ini dari biasanya dari Sabara, karena ini tugasnya untuk patroli dan men-searching semuanya itu dari Sabara. Salah satu satuan yang ada di kepolisian. Terus ada pohon tumbang, itu pakai geraji mesin. Geraji mesin itu kalau misalkan adik-adik pernah tahu kan di jalan apa ada pohon tumbang, betul nggak? Nah, untuk mengurai arus lalu lintas, bagaimana caranya? Kepolisian dilengkapi dengan yang namanya geraji mesin Shinso, mereknya apa? STIHL. Nah, mereknya seperti itu. Sponsor. Nah, itu kecil, memang bukan untuk belandong. Ini hanya sifatnya darurat. Biasanya ranting-ranting kecil yang bisa dipatahkan oleh itu. Kalau yang besar mungkin pakai bego, pakai untuk dipinggirkan. Tapi kalau kita pakainya yang kecil-kecil. Terus kalau ada kebakaran, nah kebakaran kita ada pakai apar. Kalau kecil, kalau kebakarannya besar harus pakai apa? Pakai alat pemadam kebakarannya, pakai wiwi itu ya. Polisian juga punya, tapi untuk pengurai massa namanya mobilnya apa yo? Water cannon. Nah, itu kalau misalkan ada unjuk rasa itu semprot, cus. Semprotannya itu bisa menjatuhkan hati manusia. Enggak, maksudnya ketika kena itu sangat kenceng sekali. Lonjakan airnya itu sangat kenceng sekali, dan itu kalau dihadapi beneran ya kita yang sakit. Maka dari itu nggak boleh ditutupi dan kita mendingan menghindar. Kecuali pakai yang semprotan kayak beberapa waktu lalu ada wabah. Nah, itu digunakan untuk menyemprot di sekitar seputaran jalan. Dikasih antiseptik, sembur, biur, kayak banyak kan di TikTok yang nyembur itu. Sekarang yang banyak di TikTok polisi menyapa, ya nggak? Gara-gara saya kersa balsem kan nggak delok berarti. Ya, mungkin itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini waktunya sudah 20 menit. Alat-alat dari kepolisian sudah. Sebenarnya ada yang dari reserse, identifikasi. Identifikasi itu alatnya berkaitan dengan sidik jari. Kalian mesti semuanya beda sidik jarinya. Satu dengan yang lain itu berbeda sidik jarinya. Ada yang buletan, ada yang nanti tanda tanya beda. Masing-masing beda, meskipun satu saudara itu beda. Meskipun itu kembar, tidak identik, itu beda sidik jarinya. Maka dari kalian punya karena berbeda untuk identifikasi, kalian pasti tahu, oh ini si A, ini si B, pasti beda. Itu ada di kepolisian untuk mengidentifikasi ketika ada kejadian yang misalkan pembunuhan, itu dilihat sidik jarinya, korbannya siapa. Kalau misalkan nggak, sidik jarinya hancur, bisa pakai gigi, ketemunya giginya siapa, nanti di-share ke keluarga yang identik dengan itu. Misalkan nggak ada gigi, rambut, bisa. Kalian pakai narkoba itu bisa juga. Dari rambut itu diambil, ketemu ini siapa namanya, ini ketemu. Asalkan
terdata. Saya nggak mengajari tali temali karena kalian sudah mahir di bidang kepramukaan, tali menali bagaimana, bikin tenda bagaimana. Pasti yakin kalian orang yang luar biasa, betul nggak? Raimuna Cabang Lumajang. Berkarya menembus cakrawala. Kenapa harus gini? Karena terbang ya? Oh gitu. Coba laki-laki kompaknya yang gini. Jim, Le, ayo kita lihat lihat, ambilin dari depan. Itu Jim 5 di belakang, Pak. Oh. Raimuna Cabang Lumajang. Berkarya menembus cakrawala. Tepuk tangannya mana? Saka Bayangkara. Wani tertib, wani tertib. Wani tertib, wani selamat, keselamatan untuk kemanusiaan. Saka Bayangkara. Wani tertib, wani selamat, Keselamatan untuk kemanusiaan. Tepuk tangan buat kalian semua. Sudah Kak? Oh masih kurang berapa menit? Kadi mungkin nambahkan? Oh masih 10 menit. Ada pernah pengalaman yang lain untuk dari adik-adik? Mungkin kayak pernah ketemu ya? Saya pernah ke sekolah jenengan, bukan? Saya nggak pernah ditilang, Pak. Oh nggak pernah. Kemarin banyak pertanyaan nih, masalah sandal. Naik motor pakai sandal jepit, ditilang apa enggak? Bener nggak? Ya. Nah, menurut kalian gimana? Hah? Nah, itu gara-gara orang mutus-mutus berita ya gitu akhirnya ketemunya hoax. Padahal ketika naik sepeda motor pakai sandal jepit nggak apa-apa. Cuman ada orang tua saya yang tadi ngomong, nah itu yang rambutnya putih itu, beliau naik sepeda motor pakai sandal jepit, nggak ditilang, tapi kecantol badan jalan trotoar, soek jahitan pitulas. Akhirnya sampai sekarang nggak marah pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit pun bukan sandal jepit, sandal pun dia yang terlindungi depannya itu, yang semi sepatu lah. Belakangnya terbuka yang ada. Tapi kalau pakai sandal takut sekarang. Trauma. Ininya jendeknya sobek segini. Jahitan 17. Terus harus bisa selama 3 minggu itu di rumah terus. Nggak bisa ngapa-ngapain, mau ke kamar mandi. Ya itu salah satu dampak dari akibat tidak memakai sepatu. Tapi nggak apa-apa, nggak kira ditilang. Cuman beritanya itu yang pakai sandal jepit ditilang. Nah ini yang membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, bertakon-takon. Mas gara-gara sandal jepit, jalan bolong loh Kak Dianu. Akhirnya gitu. Padahal jalan berlobang itu ada dinas terkait yang membadegani tempat tersebut. Jalan itu kalau lobang ya harusnya ditempel sama instansi. Kalau di kabupaten, jalan kabupaten berarti dari PU kabupaten. Kalau misalkan jalan nasional dari provinsi, seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, bebas. Ada pertanyaan lagi, ya. Nah, lihat di TikTok saya ya. Nah, tilang online itu ditilang kalau misalkan ini sebenarnya upaya pemerintah ya. Dikhawatirkan masyarakat itu ketika ditilang polisinya nerima uang, bener nggak? Padahal polisi nggak pernah nerima uang. Dan kalau misalkan itu yang anggapan masyarakat, akhirnya dibuatlah yang namanya etle atau mobil incar. Incar itu salah satu mobil inovasinya Polda Jawa Timur. Dan ketika tergambar nanti di lapangan nggak pakai helm, itu nggak ada komunikasi antara pelanggar sama kepolisian. Tiba-tiba muncul undangan dari kantor pos, tilang. Pengendara ini misalkan kalau naik motor nggak pakai helm, kelihatan sepeda motornya ini dikirim ke alamat lewat kantor pos. Bagaimana kalau ke sepeda motor tersebut sudah dijual ke orang lain? Nanti terrekod sepeda motor ini dijual ke orang lain. Nanti ada kantor pos itu ada nomor telepon di situ. Nanti
disuruh menghubungi, Pak, itu motornya sudah saya jual ke orang ini, tinggalnya di Surabaya misalkan. Jualnya di Lumajang tapi orangnya tinggal di Surabaya. Nanti dari itu dikonfirmasi, berarti sepeda motor tersebut sudah dijual ke orang lain. Itu nggak masalah. Nanti nggak kira ditilang jenengan, tapi yang menaiki sepeda motor itu yang terakhir berarti harus lapor jual sepeda motornya. Kalau nggak, tagihannya terus ke Anda. Maka kalau sekarang nggak usah aneh-aneh naik mobil tiba-tiba naik sepeda motor tiba-tiba dapat undangan, berarti Saka Bakti Husada. Dari stand Saka Bakti Husada bergeser ke kenapa? Karu dan seterusnya. Oh ya, berkaitan dengan itu sudah terjawab, guys? Sudah terjawab, guys? Ya, kalau masalah itu memang untuk mengantisipasi adanya gesekan langsung dengan masyarakat, maka dari itu pakai elektronik tilang supaya lebih efisien dan efektif. Ini denda pun nanti yang denda itu pengadilan, misalkan ada tilang warna biru, pernah tahu tilang? Belum tahu ya? Jangan ditilang, sedih. Polisi kalau nilang sedih, karena kalau ditilang itu sama dengan apa ya? Sebenarnya banyak sih manfaatnya tilang itu. Setidaknya polisi menghentikan, nggak tahu ke depan nanti kalau nggak dihentikan tiba-tiba dia kecelakaan di sana. Paling tidak itu yang harus kita pahami. Aslinya itu seperti itu. Apa kalau namanya ya? Semacam khawatirnya kalau nggak ada tilang, dia terus tiba-tiba di sana hakikatnya seperti itu, hakikat kehidupan. Kalau misalkan kita nggak tahu, tiba-tiba nggak ditilang, kita nyelonong boy, tiba-tiba kita kecelakaan. Setidaknya dengan adanya seperti itu kita harus tetap bersyukur meskipun ditilang. Nggak apa-apa ditilang, mudah-mudahan dengan ditilang nanti kita banyak belajar. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Siap, tidak. Terima kasih kebersamaannya. Jangan lupa nanti bisa mendaftar tanggal 1 Juli di Saka Bayangkara. Barangkali mau ikut, kita mau ada di bulan November pertikaran nasional di Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan menyeleksi, mungkin Agustus kita seleksi supaya semuanya bisa bergabung. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi menyapa. Saka Bayangkara. Saka Bayangkara. Wani tertib, wani selamat, keselamatan untuk Untuk kemanusiaan. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.